Nah, bertato itu gimana? Kalau tato itu ada dua pendapat. Ketika orang bertato terus harus hilang, ini kan suatu dosa ya. Dia nggak merusak, nggak menghalangi air, dia kan cair Pak, cair ya. Cuman dia merusak ciptaan Allah. Udah begini dibikin gambar, iya kan? Ini namanya merusak. Atau di sini apa? Terus dia bertobat, apakah harus dihapus dengan gosokan atau disetrika? Nggak usah. Innallaha la yanzuru ila aswarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat bentuk kamu dalam beribadah. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah memandang manusia itu dari hatinya. Kalau udah jasadnya rusak masih kita tolak, Pak, saya mau bertobat Pak Ustaz, gimana ini? Nggak bisa lu bertato sih. Enggak, jangan. Allah aja Maha Pemaaf, Allah aja Maha Pemampun. Ketika orang itu mau bertobat, terima Pak, nggak apa-apa, nggak usah dihapus. Iya, kalau bisa ini jangan ditato, karena biar bagaimanapun itu merusak ciptaan Allah. Jadi yang tidak bolehnya merusak Pak. Muka ditato tujuannya buat apa ini? Udah Allah udah bikin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Surat apa itu? At-Tin. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian Allah lemparin manusia dalam tempat yang paling bawah. Asfala safilin. Asfal itu rendah, safilin paling rendah. Paling rendah tempat, yaitu neraka, ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang berbuat baik. Falahum ajrun, buat mereka pahala ghairu mamnun, yang gak pernah terputus. Kayak Pak Haji nih ngasih fasilitas ibadah, itu ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak pernah terputus. Yang penting ikhlas, saya ikhlasin tuh, saya wakafin buat ibadah. Itu namanya orang yang beramal soleh. Walaupun kita ibadah kita kurang bagus, tapi ditunjang dengan amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, buat mereka pahala yang tidak pernah terputus. Kebaikan itu nggak perlu gede Pak, yang penting keikhlasan kita. Itu contoh ini. Jadi intinya Tato. Kalau udah terlanjur udah nggak usah dirusak. Iya, kalau dia mau bikin jangan, sebab itu mengganggu, merusak. yang ini kan bermacam-macam tato. Ada yang pakai 3 bulan, ada yang seminggu. Nah, itu yang perbuatan yang seminggu itu gimana? Yang sampai sebulan bisa dihapus. Sekarang gini Pak, udah itu yang menghalangi air itu kan orang yang sholat. Sekarang orang bertato sholat nggak? Sholat nggak dia? Iya sholat nggak? Yakin nggak sholat? Ya kan pasti orang bertato mau mabok apa segala macam ya kan? Ya, gimana? Itu yang bertato itu kan ya pakai Iya. Ini yang pakai tempelan gitu. Iya kan plastik kan? Apalagi itu Pak. Kalau yang mendem itu masih mending, karena yang dimaksud menyerap air itu kulit atas Pak, bukan daging. Iya, ini kan di sini di dalam ya. Itu kalau yang plastikan itu yang menghalangi air, yang kayak stiker gitu ya Pak ya. Itu nggak boleh. Lah kalau Bapak maunya ada, emang Pak Haji punya tatoan? Punya tatoan? Enggak. Maunya ada tato di sini, nggak usah dihapus, karena ini di dalam daging adanya, bukan di kulit Pak. Justru yang nggak boleh itu menghalangi kulit untuk kena air. Yang seminggu, iya itu harus dihilangin. Ya nggak boleh itu, karena apa? Itu kan menghalangi. Nggak bisa. Mau kemana pun dalilnya nggak ketemu Pak. Saya mau bertobat susah, salah lu sendiri. Tangan bekas bagus, coret-coret. Ya itu apalagi dihapus harusnya. Iya makanya janganlah ngerusak ciptaan Allah. Iya, artinya bersih, asli Pak, original Pak. Nggak boleh ada halangan, karena kita menghadap zat yang maha suci. Ketika kita menghadap zat yang maha suci, keadaan kita harus suci Pak. Dohir kita, batin kita suci. Kalau wudunya benar, dohir batin suci Pak. Iya kan Nabi udah ngasih jaminan kayak gitu. Nah. Kalau buat kaum Hawa, dia pakai cena, itu gimana? Cena itu apa ya? Cena itu. Oh tinta, tipek, kutek. Itu kalau orang seberang. Oh itu dia nyerap Pak? Itu nyerap ya? Nyerap ya? Kan pokoknya dia selalu itu
henna ya. Itu nyerap nggak itu ya? Tergantung bahan ya. Iya, kalau bahannya ada unsur plastiknya nggak sah. Kalau nyerap di kulit, tapi sih nggak tahu, nggak pernah pakai henna sih. Coba. Enggak. Ya intinya gitu, yang menghalangi air. Iya, menghalangi air. Kalau tata itu ada dua pendapat. Henna itu kan dari Arab. Iya, itu kan nyerap Pak, nyerap ya. Kalau yang menghalangi itu cat ya, kita cubit itu nggak kerasa sakit, berarti dia menghalangi air. Hansaplas, oli itu pias kan, minyak tuh pias, terus lem. Kalau tato kan dia ada di dalam daging, itu, ya. Antuk ya Mas ya. Tadi kan husnul khotimah. Kalau nanti husnul khotimah itu apa bebas dari karena dari siksaan? Gimana? Usul khotimah itu begini Pak, kita pasti mati nih, pasti ya Pak, nggak ada insya Allahnya. Husnul itu kan baik, khotimah ujung, akhirnya. Bukan berarti ada kaitannya dia syahid atau enggak. Maksudnya sampai lagi minum, maaf ya, lagi minum khamr gitu, mati, nah itu su'ul namanya, jelek gitu. Sampai lagi mati meninggal ibadah, itu husnul khotimah. Insya Allah kalau matinya dalam keadaan ibadah, dia bebas siksa kubur. Tuh, kalau lagi mati, lagi bengong, nggak ngapa-ngapain, atau ke sambar geledek, itu husnul khotimah Pak, tenggelam gitu. Kalau jihad gimana? Hah? Kalau jihad, Oh Jangan sekarang nggak ada. ada jihad kan banyak Nggak ada. kategori jihad. Iya. Nih Pak, jihad itu kan perang membela agama Allah. Zaman dulu. Jihad zaman sekarang ini ngaji. Perjalanan dari rumah, saya jauh Pak, perjalanan hampir 20 kilo ke sini kan. Itu jihad saya, sampean jauh 20 kilo, itu jihad. Hitungannya jihad. Ketika saya meninggal dalam perjalanan, saya meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Ya, menegakkan kalimat-kalimat Allah. Zaman dulu, zaman Rasul menegakkan kalimat Allah dengan nyawa, dengan darah, meninggalkan anak istri berbulan-bulan. Zaman sekarang kita dengan tenaga sama bensin seliter, ya kan? Tapi kenapa susah? Nggak ada ruginya orang ngaji itu. Iya Mas. Iya, jihad itu macam-macam. Tapi jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Perang Badar besar, ada yang lebih besar lagi, melawan hawa nafsu itu, ya. Itu yang paling besar. Iya, itu ada dua kategori, ada yang sahid dunia, sahid akhirat, tergantung husnul khotimahnya kayak apa. Itu. Jadi saya rasa paham segitu ya. Tinggal prakteknya ini nih. Jadi